Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan tema inteligensi moral, agenda masa depan pemimpin global yang beranggotakan saya Hairunisa Madani, saya Tiana Putri, saya Priska Tobing. Di sini kami ingin mempresentasikan dengan 7 topik, yaitu ada pendahuluan dan kecerdasan moral. Ketiga ada tujuan kepemimpinan, dan keempat ada pengambilan keputusan etis. Yang kelima ada inteligensi moral dalam kepemimpinan, keenam inteligensi moral dalam pendidikan, dan terakhir ada studi kasus. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata inteligensi yaitu tergolong kata benda nomina yang artinya kemampuan akal, pikiran, daya berpikir, etimologi dari kata inteligensi yang berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentsia yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai kecerdasan atau kebijaksanaan. Kata ini berasal dari akar kata bahasa Latin intelligere yang berarti mengerti atau memahami. Dalam perkembangan, istilah inteligensi digunakan untuk menggambarkan kemampuan intelektual atau kecerdasan seseorang untuk memahami, mengerti, atau memecahkan masalah dengan cara yang logis, nasional, dan kritis. Dengan demikian, kecerdasan moral dapat dimaknai sebagai kemampuan individu untuk memahami hal yang benar dan hal yang salah, dengan pendirian yang kokoh untuk merasakan berpikir serta berperilaku sesuai dengan norma etika berdasarkan norma, aturan, dan hukum, di mana individu tersebut diharapkan memiliki keyakinan etika yang kokoh untuk bertindak sebagai atas dasar keyakinan tersebut. Maka lahirlah sikap yang benar dan terhormat menurut Prapnoto tahun 2020. Tentang kecerdasan moral, yang pertama integritas adalah gambaran diri yang konsisten antara ucapan dan tindakan sehari-hari, di mana integritas menuju konsistensi dan perilaku yang tindakan yang tercermin dalam nilai-nilai moral yang dianut dalam konteks kecerdasan moral. Integritas berfungsi untuk membangun karakter seseorang dengan nilai-nilai moral yang kuat. Orang yang dimiliki integritas adalah selalu bersikap baik dan menghormati orang lain. Yang kedua, tanggung jawab adalah bersikap tulus, setia, dan senantiasa menjaga martabat diri. Tanggung jawab adalah bentuk tanggung jawab atas diri yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Dalam kecerdasan moral, tanggung jawab berfungsi untuk memelihara hati nurani dan menjaga martabat diri dengan nilai-nilai moral yang kuat. Yang ketiga, kasih sayang, yaitu biasanya berarti perasaan atau simpati yang diberikan kepada orang lain. Dalam kecerdasan moral, kasih sayang tidak memiliki peran langsung dalam membangun karakter moral seseorang. Yang keempat ada pengampunan, yaitu biasanya berarti mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kecerdasan moral, pengampunan tidak memiliki peran langsung dalam membangun karakter moral seseorang. Yang kelima yaitu ada empati. Empati yaitu seseorang yang memiliki sifat yang sensitif dan memperhatikan tingkat kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan dan juga perasaan orang lain, dapat memahami bahasa verbal maupun nonverbal pihak lain dengan tepat, memiliki kepedulian ketika orang lain diperlakukan tidak adil, serta dapat mengerti sudut pandang pihak lain. Yang keenam, nurani. Tingkat nurani yang tinggi yaitu dapat dilihat dari sikap berani mengaku kesalahan, mampu mengucapkan kata maaf, jujur, dipercayai, dapat memilih berperilaku benar walaupun tidak diperingatkan, tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain, serta menerima tanggung jawab atas perlakuannya yang salah atau tidak patut dicontoh. Yang ketujuh ada penguasaan diri, yaitu cenderung untuk menunggu giliran dan jarang menyela atau memaksakan pendapatnya, mampu mengatur gerakan hatinya dan dorongan dari dalam hatinya tanpa bantuan orang dewasa lain. Lalu kembali tentang ketika marah atau kecewa atau frustasi dapat menahan diri, agresif, jarang membutuhkan peringatan, rujukan, atau teguran untuk bertindak yang benar. Yang kedelapan ada rasa hormat, yaitu menghargai orang lain meskipun berbeda berbicara dengan nada dan kalimat yang sopan, tidak membicarakan teman atau orang lain di belakang, mampu menghargai privasi orang lain serta menghargai
menghargai diri sendiri. 9. Ada kebaikan, yaitu mampu memberikan komentar yang baik sehingga dapat membangun semangat pada orang lain tanpa dipengaruhi, sungguh-sungguh menunjukkan sikap yang empati ketika melihat orang lain diperlakukan tidak adil, dapat memperlakukan hewan peliharaan dengan lembut, mampu berbagi dan membantu menghibur orang lain lagi tanpa mengharapkan imbalan, mampu menolak ajakan bergabung dengan orang-orang yang tidak mengintimidasi atau menghina orang lain sehingga dapat menjadi teladan berbuat baik bagi orang lain. Ke-10 ada toleransi, yaitu menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan figur yang dipunyai wewenang dapat mengungkapkan perasaan tidak tenang dan peduli ketika orang lain yang lebih lemah dihina atau dicurangi atau dilukai, memiliki kemampuan menahan diri terhadap perkataan yang melukai orang lain dan menilai orang lain, serta memiliki kemampuan untuk memilih fokus pada karakter positif orang lain. Ke-11 ada keadilan, yaitu di mana lebih dominasi ditandai dengan perilaku senang membantu orang lain, menahan diri dari perbuatan serta merta menyalahkan orang lain, suka berpihak pada kebaikan, open-minded, berjiwa sportif, dapat menyelesaikan masalah dan adil, taat aturan, serta menerima dan mengakui adanya hak orang lain. Tentu, berikut adalah beberapa poin penting tentang tujuan kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah visi dan misi yang jelas. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan mampu mengkomunikasikannya kepada tim. Misi ini akan menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Yang kedua ada menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Mereka memupuk semangat kerja dan memberikan dorongan untuk terus maju. Dan yang ketiga itu ada pengembangan individu. Tujuan kepemimpinan juga mencakup pengembangan potensi anggota tim. Pemimpin berperan sebagai mentor, memberikan anggota tim mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Yang keempat, mencapai tujuan organisasi pemimpin. Bertanggung jawab memastikan bahwa tim bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ini termasuk mengatur strategi, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas. Dan yang kelima, membangun tim yang kuat, yaitu kepemimpinan yang baik melibatkan pembentukan dan pemeliharaan tim yang solid. Pemimpin harus mampu menyatukan beberapa individu dengan latar belakang yang berbeda untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Dengan keputusan etis, inteligensi moral membantu pemimpin global dalam menghadapi berbagai situasi kompleks yang memerlukan pengambilan keputusan etis. Pemimpin yang memiliki inteligensi moral yang baik akan mampu mempertimbangkan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip etika, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil terhadap berbagai pihak yang terlibat, baik dalam skala lokal maupun global. Contoh pengambilan keputusan etis seorang Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia selama masa jabatannya yang dapat dianggap sebagai bukti kecerdasan moralnya antara lain yaitu pertama, program pemerintah untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang menunjukkan kepedulian pemerintahan pada kesejahteraan rakyat. Yang kedua itu mendorong pembangunan infrastruktur jalan raya dan fasilitas kesehatan untuk daerah terpencil dan terisolasi, misalnya proyek pembangunan jalan Trans Papua dan Papua Barat. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas politik dan sosial dalam negeri serta melakukannya upaya diplomasi dengan negara-negara lain sehingga menghindari konflik yang dapat merugikan masyarakat dan negara. 4. Kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan lingkungan seperti larangan eksploitasi hutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, menunjukkan kepedulian pada keberlangsungan lingkungan dan ekosistem. Yang kelima, dalam kasus hukum terkait pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh pejabat pemerintah seperti dalam kasus Brigadir Joshua Huta Barat versus Jenderal Verdi Sambo, Presiden Joko Widodo telah memperlibatkan tindakan untuk mencari keadilan
dan menuntut pertanggungjawaban dengan seadil-adilnya bagi semua pihak. Selanjutnya ada integritas moral dalam kepemimpinan. Integritas moral dan pemahaman nilai-nilai moral dan berperan dalam kepemimpinan yang efektif, termasuk dalam konteks kepemimpinan organisasi, kepemimpinan politik, dan kepemimpinan masyarakat. Moral juga membantu kepemimpinan global dalam mempraktikkan kepemimpinan dan beretika. Pemimpin yang memiliki integritas moral, jujur, adil, dan berempati akan mampu memimpin dengan teladan dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti nilai-nilai etis yang dianutnya. Aspek kunci inteligensi yang pertama, integritas. Pemimpin yang memiliki intelijensi moral bertindak dengan integritas memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka, menjadi contoh teladan bagi orang lain dan mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Yang kedua ada kejujuran dan transparansi. Pemimpin moral bersikap jujur dan transparan dalam komunikasi mereka. Mereka tidak akan menyembunyikan informasi tentang informasi penting dan selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan jelas dan terbuka kepada tim mereka. Yang ketiga, empati dan kepedulian. Memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain adalah ciri utama pemimpin untuk intelijensi moral. Mereka menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim mereka, serta bertindak untuk mendukung mereka. Yang keempat ada keputusan etis. Pemimpin dengan intelijensi moral membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etis. Mereka mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap semua pemangku kepentingan dan berusaha untuk memilih tindakan yang paling adil dan bertanggung jawab. Yang kelima ada tanggung jawab sosial. Pemimpin moral sadar akan tanggung jawab sosial mereka. Mereka berusaha untuk melakukan hal yang benar, tidak hanya untuk organisasi mereka, tapi untuk masyarakat luas. Mereka mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada intelijensi moral dalam pendidikan. Intelijensi moral dalam pendidikan merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pembelajaran, dalam interaksi di lingkungan pendidikan. Mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, pemahaman nilai dan prinsip moral. Intelijensi moral melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan empati. Siswa diajarkan untuk mengenali dan menghargai nilai-nilai ini dalam berbagai situasi. Selanjutnya, ada pengembangan karakter. Salah satu tujuan utama dari pendidikan moral adalah mengembangkan karakter. Pendidikan yang menerapkan pada intelijensi moral berusaha untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada keputusan etis. Intelijensi moral membantu siswa dalam membuat keputusan etis. Siswa diajarkan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang telah mereka pelajari. Yang selanjutnya ada empati dan kepedulian. Memiliki empati adalah bagian penting dari intelijensi moral. Siswa diajarkan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta menunjukkan kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain. Yang terakhir ada intelijensi sosial yang positif. Intelijensi moral membantu siswa untuk berinteraksi secara positif dengan teman sebaya, guru, anggota, dan komunitas lainnya. Hal ini termasuk kemampuan untuk bekerja sama, menghormati, membedakan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Yaitu tentang memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN, di mana Joko Widodo secara aktif memperkuat hubungan negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dengan melalui kerjasama dan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sebagaimana terlihat pada pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 pada 9-11 Mei 2023, di mana seorang Joko Widodo berhasil menyulap Labuan Bajo menjadi metropolitan. KTT ke-42 ASEAN dihadiri oleh kepala negara, kepala pemerintahan negara ASEAN termasuk Timor Leste sebagai negara anggota ke-41 dengan status observer. Bajo akan
terdiri dari beberapa rangkaian pertemuan. Terdapat 8 pertemuan dalam 2 hari. Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN, Bapak Presiden akan memimpin 7 dari 8 pertemuan tersebut, ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mengikuti rapat terbatas dengan Presiden RI mengenai persiapan pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN Kamis 27 April 2023, dikutip dari siaran pers tim komunikasi dan media KTT ASEAN 2024, pertemuan akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo adalah sesi plenum pertemuan dengan wakil-wakil dari ASEAN Internasional atau AIPA, ASEAN Youth, ASEAN Business Advisory, dan High Level Task Force on ASEAN Community Post 2025. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.